melaporkan kasus yang sama seperti Pak Gatot Braja Musti. Saya pun mengalami, tapi bukan Gatot, sama-sama berunsur spiritualis, berkedok pembinaan mental spiritualis Yaskum yang bermarkas di Jakarta Barat, Kembangan Barat, dengan leader Bang Ipul. Dan saya masuk reng-rengan yang di bawahnya di Surabaya, tepatnya di Tuowo 3E nomor 15 dengan sesepuh Bapak Andi Lubis. Di sana saya juga mengalami hal yang tidak pantas. Kalau memang ini kumpulan spiritual berlafazan Islam, kok tidak ada yang namanya membuka Al-Quran? Kok tidak ada yang namanya mengaji buku Yasin dan mengkaji segala yang terjadi? Katanya itu tempat menyelesaikan masalah, tapi ternyata tempat kita disuruh mencuci, menyapu, mengepel, mengeluarkan uang, masukkan kotak, mengisi dapurnya, memberi ongkos kepada sesepuhnya setiap sesepuhnya mau pergi, tiket, dan memberi uang saat sesepuh yang di atas membutuhkan. Jadi sesepuh yang di atas Abi minta uang ke PD, PD minta uang ke PW, PW minta uang ke Firmannya Andi Lubis meminta uang kepada kita. Jadi kita yang disuruh mencari uang dengan alasan Bapak ini hanya menyampaikan. Jadi kita yang disuruh berkeringat, dia hanya duduk saja dan uang yang terkumpul diberikan ke reng-rengan ke atas dan dinikmati oleh Abi. Dan tidak hanya terjadi pada saya saja, tetapi pada banyak orang. Jadi apa yang sudah kita berikan tetap tidak dianggap tidak ada. Jadi sesepuhnya gampang sekali marah, gampang sekali sakit hati, gampang kena hasut, memaksa untuk patuh versi dia. Jadi kita tidak boleh punya keinginan, tapi keinginan dia harus kita patuhi. Kita harus di rumahnya setiap hari membersihkan rumahnya. Setelah berzikir malam jam 1, sebelum kita pulang kita membersihkan rumahnya lagi. Setiap hari seperti itu, habiskan tenaganya, habiskan uangnya, habiskan waktunya di pos. Jadi dia memperlakukan kita sangat tidak manusiawi. Kalau kita tidak berlaku sesuai yang dia mau, seperti yang saya alami, saya dibentak-bentak. Di sana orangnya setiap hari menghasut, karena mereka jenis orang yang tidak senang dengan ilmu pengetahuan. Karena Pak Andi Lubisnya juga lebih berprinsip, kita bodoh saja, Nabi Muhammad juga bodoh. Bukan berprinsip ayo kita pintar, ayo mendekat kepada ilmu pengetahuan, ayo senang bergaul, ayo senang membaca, ayo senang menghadisi, ayo senang berdiskusi. Itu tidak ada. Itu bertolak belakang dengan saya. Pada kasus saya ini, saya mendapat kekerasan berupa caci maki, dibentak-bentak, dihina-hina, diusir-usir. Padahal saya keluar tidak boleh, tetapi saya diusir-usir. Saya mau pindah ke pos lain juga tidak boleh. Sudah izin hanya untuk main juga tidak boleh. Dan juga tidak boleh menginjakkan kaki di pos Pusodik setiap pertemuanku itu. Saya hanya boleh menunggui rumahnya seperti security, membersihkan rumahnya. Saya tidak boleh bekerja, saya mau melamar pekerjaan tidak boleh. Padahal saya punya ijazah, saya punya pengalaman, tetapi saya tidak boleh melakukan apapun. Hanya boleh diam dan bersih-bersih saja. Dan dimarah-marahi. Numpang makan juga dimarah-marahi. Tetap kami tidak boleh numpang makan, tidak boleh numpang tidur, tetapi kami harus mengeluarkan uang, mengeluarkan makanan dan diberikan kepada kita. Tidak boleh kemana-mana, tidak boleh mencari guru spiritual lain, cukup dengan dia. Jadi pemaksaan seperti itu, perbuatan yang aneh itu saya alami di persesuaian, yaitu mengatakan persesuaian, tapi mulutnya selalu kata-kata kotor, mulutnya selalu ngomongin orang lain, tidak pernah bicara yang bersifat jalan keluar. Setiap kita memberi masukan tidak bisa diterima. Isinya terhadap saya caci maki, bentak-bentak, menghina, semua menghasut, dan saya dikeroyok. Nah, apapun yang sudah saya lakukan tidak pernah baik di mata tersebut dan teman-teman. Jadi saya melaporkan hal ini kepada Bang Ipul, kepada khalayak ramai. Ayo kita bersuara,
kalian-kalian yang mendapat perlakuan tidak manusiawi dari sesepuh kalian, bersuaralah, keluarlah kalian, harus kita laporkan. Dan saya berharap kepada masyarakat sekitar yang mengetahui bahwa di sekitarnya ada kumpulan yang aneh nyeleneh, bernafaskan Islam tetapi tidak sholat, bernafaskan Islam tetapi tidak membuka Al-Quran, bernafaskan Islam tetapi tidak melakukan pengajian rutin di rumahnya, tapi malah ada yang istilahnya mandi malam. Ternyata mandi malam hanya untuk ngerjain, karena saya takut dengan kegelapan. Saya disuruh mandi malam jam 12, terus saya dimatiin lampunya dari luar. Saya teriak-teriak ketakutan karena saya sangat fobi, dan mereka semua tertawa-tawa dan mereka mengatakan disuruh bapak. Nah, ini sesepuh model apa? Ini sesepuh apa? Iblis. Yang jelas dia itu iblis. Kalau sesepuh itu bernafaskan Islam pasti dia sholat, bernafaskan Islam pasti dia mempunyai Al-Quran dan dia membaca Al-Quran, bernafaskan Islam pasti dia mau menerima pendapat orang lain. Saya memohon kepada banyak orang, mari berani bersuara. Sebenarnya saya ingin melakukannya dengan damai. Saya sudah datang ke ABRI, sudah saya laporkan ke ABRI, dan saya juga cerita banyak kepada anaknya, tapi saya tidak tahu bagaimana tindak lanjut ABRI. Saya juga sudah kirim surat ke Bang Ipul, tapi nyatanya Bang Ipul sendiri, artinya sampai detik ini sudah 2 tahun surat saya itu tidak mendapat balasan dari Bang Ipul. Ya, saya sudah tidak tahu lagi. Jadi saya harap ada penyelesaian yang baik dari Bang Ipul selaku leader pusat ya hukum se-Indonesia. Sangat memprihatinkan kita Bang Ipul, cara Bang Ipul mendidik anak buah yang kaya Bang Ipul, yang senang Bang Ipul, ya menderita kita. Sanggupkah seorang Bang Ipul menanggung dosa-dosa anak buahnya? Tidak menangiskah Bang Ipul melihat kami berkeringat dicambuk dengan caci maki oleh sesepuh-sesepuh? Yang saya pertanyakan, bagaimana Bang Ipul ini dalam membina mendidik, ajaran apa yang Bang Ipul ajarkan? Kok sampai reng-rengan di bawah itu hobi menyambuk, hobi berbuat kejam dengan lidahnya. Tolong masyarakat luas, keluarlah, mantan-mantan orang yang tergabung dalam YASI, keluarlah, bersuaralah. Mari kita berbenah diri menuju kebaikan. Sudah cukup sampai di sini. Jangan mengikuti kumpulan-kumpulan yang tidak membuka Al-Quran. Kita memang dia mengatakan bernafaskan Islam harus membuka Al-Quran. Tapi jika tidak membuka Al-Quran, maka jangan diikuti. Salam damai untuk semuanya. Saya tunggu jawaban dari Bang Ipul.